Konflik antara buruh dan PT AFI Bekasi. PT Alpen Food Industry atau biasa disingkat AFI merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan es krim. Es krim yang diproduksi tersebut bernama Aise. Perusahaan ini terletak di Cikarang Barat, Bekasi. Terdapat banyak buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya, buruh-buruh tersebut diperlakukan dengan tidak manusiawi. Hal ini tentunya menimbulkan konflik antara buruh dan pihak PT Alpen Food Industry. Konflik tersebut berlangsung berkepanjangan hingga mengakibatkan para buruh melakukan mogok kerja, sehingga produktivitas PT Alpen Food Industry mengalami penurunan dan kerugian akibat adanya konflik tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan dari konflik antara buruh dengan PT Alpen Food Industry atau PT AFI Bekasi. Permasalahan awal terjadi pada tahun 2018, di mana para buruh menuntut kenaikan upah pada tempat di mana mereka bekerja. Upah buruh mengalami penurunan dari upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten atau UMK. Jika mengacu pada upah minimum tahun 2019, maka buruh kehilangan upah sekitar Rp280.000. Melihat kondisi tersebut, di tahun 2018 para buruh memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan tambahan upah. Akan tetapi, pihak perusahaan hanya menaikkan upah sebesar Rp5.000. Jadi, upah yang diterima oleh buruh PT AFI di tahun 2019 adalah UMK ditambah Rp10.000. Selain itu, pihak perusahaan juga kerap kali melakukan mutasi bahkan demosi buruh secara sepihak. Bahkan mutasi yang diterima buruh seringkali berada di posisi yang lebih berat dari sebelumnya. Perusahaan juga melakukan demosi kepada buruh yang melakukan mogok kerja. Pihak perusahaan juga dianggap tidak memperdulikan kondisi kesehatan buruh. Hal ini dapat dilihat pada buruh yang berinisial ER yang mengidap penyakit endometriosis, di mana ia melakukan mutasi ke bagian produksi. Mutasi yang diterima ER semakin memperburuk kesehatannya karena bagian produksi memerlukan tenaga yang cukup besar. Parahnya lagi, upah ER diturunkan secara sepihak oleh perusahaan. Pada Desember 2019, sebanyak 71 buruh anggota dimutasi ke bagian KON. Para buruh menolak dan mengajukan training dan surat tugas, namun perusahaan memberikan SP3 kepada buruh dan melakukan PHK. Perlakuan tak manusiawi yang dirasakan oleh buruh pun tak berhenti sampai situ saja. Di perusahaan tersebut, buruh perempuan yang hamil harus tetap bekerja pada malam hari. Hal ini membuat banyak sekali buruh yang mengalami keguguran selama bekerja di perusahaan tersebut. Di tahun 2019 saja, terdapat 13 kasus keguguran dan 5 kasus kematian bayi sebelum dilahirkan. Pada tahun 2020, terjadi penambahan kasus sebanyak 3 kasus sehingga apabila ditotal telah terjadi 21 kasus keguguran yang dialami buruh perempuan. Banyaknya kasus keguguran ini disebabkan para buruh perempuan masih dipekerjakan di bagian yang sangat berat, seperti harus berdiri selama kurang lebih 40 menit dan mengangkat beban berat. Selain itu, mereka dipekerjakan hingga malam bahkan pagi hari. Selain itu, buruh hamil masih ditempatkan di bagian produksi, di mana kondisi lingkungan tempat kerja mereka sangat rawan untuk ibu hamil. Ada banyak tindakan tidak manusiawi yang diterima dan dirasakan oleh para buruh yang akhirnya membuat mereka murka, karena dianggap tak punya harga diri oleh pihak perusahaan. Untuk itu, para buruh melakukan mogok kerja dan terus menuntut keadilan terhadap PT AFI. Mereka terus melakukan demonstrasi hingga menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Penyebab konflik antara buruh dan PT AFI Bekasi. Perselisihan tim manajemen IC dan Serikat Buruh sudah berlangsung lama sejak tahun 2017. SGBBI atau Semangat Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Asisten advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Barat PBHI Jakarta Sarinah mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, buruh melakukan mogok kerja karena berbagai masalah yang melibatkan pekerja dan perusahaan seperti berikut. 1. Penurunan upah. Nilai upah buruh mengalami penurunan dari upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten atau UMK. Yang kedua, mutasi, demosi, dan sanksi yang tidak proporsional. Sejak tahun 2018, buruh mengalami berbagai mutasi dan bahkan demosi. Pemindahan ini dilakukan secara sepihak dan seringkali ditempatkan di posisi yang lebih berat daripada sebelumnya. Ada juga yang didemosi setelah ikut mogok kerja, sehingga upah dan tunjangannya diturunkan. Ketiga, pekerja sulit mengambil cuti. Pada tahun 2018, prosedur pengambilan cuti diubah secara sepihak oleh perusahaan. Cuti harus diurus sendiri oleh pekerja, dan SKD yang diakui hanya yang dari Vaskes. Hal tersebut sangat menyulitkan pekerja karena prosesnya yang lama, dan mereka hanya punya waktu saat istirahat atau pulang kerja untuk mengurusnya. Lalu cuti haid juga nyaris tidak dapat diambil sama sekali. Pekerja harus mendapatkan izin dari dokter klinik perusahaan terlebih dahulu agar mendapatkan cuti haid. Dan dokter klinik biasanya tidak memberikan cuti haid tetapi hanya memberikan obat penghilang rasa sakit. Yang keempat, buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. Buruh perempuan hamil tidak dapat mengambil kerja non-shift karena dipersulit dengan syarat harus ada keterangan dari dokter spesialis kandungan dan juga harus ada kelainan kandungan. Dan yang kelima, bonus dibayarkan dengan cek kosong.
Pada penghujung 2017, perusahaan melakukan diskriminasi dengan memberikan bonus kepada pekerja yang tidak melakukan mogok kerja sebesar Rp1 juta per orang. Karena itu, pekerja yang berserikat juga menuntut haknya atas bonus sebesar Rp1 juta tersebut. Sepanjang 2018, para buruh menuntut pemberian bonus. 4 Januari 2019, pihak perusahaan mengabulkan tuntutan tersebut dengan memberikan bonus sebesar Rp600 juta kepada 600 buruh melalui cek. Cek tersebut dapat dicairkan setelah 1 tahun dan sisanya dicairkan dengan cara dicicil, yakni sebesar Rp25 juta per bulan. Namun saat para buruh ingin mencairkan cek tersebut pada tanggal 5 Januari 2020, cek tidak terdaftar resinya. Para buruh pun melakukan konfirmasi kepada perusahaan. Akan tetapi, para buruh malah mendapat kabar bahwa perusahaan pembayar sudah tutup. Dampak konflik PT AFI Ice Cream Ice memiliki dampak terhadap perusahaan dan karyawan. Yang pertama terhadap perusahaan, yaitu yang pertama nama brand es krim Ice menjadi buruk. Yang kedua, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh 600 pekerja menyebabkan perusahaan kekurangan orang untuk memproduksi es krim sehingga produksi yang dilakukan tidak banyak. Yang ketiga, polemik ketidaksejahteraan buruh yang belum usai berdampak pada penurunan daya beli es krim Ice sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua, ada terhadap karyawan. Yang pertama, banyak pekerja PT AFI Ice Cream Ice yang kehilangan pekerjaan karena pemogokan kerja serta di PHK sehingga kasus pengangguran bertambah. Yang kedua, banyak buruh yang sakit bahkan keguguran karena sistem kerja yang keras di dalam PT. Lalu, adapun cara mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, melakukan perundingan bipartit sebanyak 5 kali antara buruh dan manajemen PT AFI. Upaya penyelesaian bipartit adalah penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berselisih dengan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, melakukan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator. Yang terakhir ada PT AFI mengabulkan seluruh tuntutan buruh.